dan Horas bagi kita semua Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan saudaraku semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini Selasa 24 Februari 2026 tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat. Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu tidaklah sempurna, melainkan memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang tidak butuh nasihat, sebab Dia sempurna dan Dia adalah kebenaran. Dengan demikian kita membutuhkan orang lain untuk saling menasehati dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dengan mendengar nasihat, kita menjadi lebih bijak dan keputusan menjadi lebih baik. Juga agar kualitas diri dan pencapaian kita lebih maksimal. Saling menasehati adalah cerminan kasih Kristus. Nasihat yang tulus dan membangun tentulah menjadi bagian yang kita butuhkan dalam menjalani proses kehidupan ini. Walaupun terkadang ketika kita mendapat nasihat, mungkin menurut kita keras. Namun jika itu kita rasakan, imanilah senantiasa bahwa adalah jauh lebih baik seperti itu daripada pujian yang manis namun palsu. Sebagaimana renungan kita hari ini mengingatkan bahwa nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Menasehati berarti dengan sungguh-sungguh mendukung atau mendorong suatu respon atau tindakan. Kata ini berasal dari kata benda Yunani praklesis, yang mengacu pada panggilan seseorang untuk membantu atau mendorong. Hidup Kristen yang saling menasehati adalah cerminan kasih Kristus. Kita dipanggil menjadi alat Tuhan untuk saling menguatkan dan mengingatkan dengan hati yang terbuka dan sikap yang mengasihi. Dalam beragam aspek kehidupan, baik kehidupan keluarga, kehidupan gereja, ataupun kehidupan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam membangun hidup bersama dengan baik adalah kemampuan untuk menasehati dan mempertimbangkan serta menerima nasihat satu sama lain. Namun terkadang tidak mudah juga untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Terkadang bisa tidak diterima dan bahkan bisa bersikap frontal untuk menolak. Namun jika itu terjadi, jangan pernah kita sakit hati. Sepanjang itu karena tanda kasih kita kepada seseorang, dan begitu juga jika kita yang dinasehati, jangan keraskan hati. Mari dengan rendah hati menerimanya sebagai tanda kasihnya kepada kita. Demikianlah Paulus dengan semangat kasih dari Tuhan menasehati Timotius. Ia menasehati Timotius untuk memberikan pengajaran kepada jemaat agar mengalami perubahan moral yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun ada tantangan, tapi sepanjang hal itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, mari terus bersemangat untuk saling menasehati. Dengan demikian, kehadiran kita bisa menjadi berkat, garam dan terang bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terkadang ketika kami dinasehati, kami bisa tersinggung. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mari Tuhan kami boleh membukakan hati
untuk boleh menerima nasihat, untuk mempertimbangkan masukan orang lain. Karena kami pun butuh orang-orang yang saling mendukung, saling menguatkan kami. Jika kami menjadi orang yang memberi nasihat, biarlah juga itu dimotivasi hati kami yang murni, bukan karena sesuatu, tapi benar-benar karena kasih dari Tuhan. Tuhan, itulah tandanya kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memotivasi satu dengan lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak juga, kami terus berdoa buat keberadaan anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, yang masih sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa terus buat keluarga yang belum mendapatkan keturunan. Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau menolong dan menguatkan mereka untuk menjalani hari-hari mereka, sehingga terus mereka percaya akan lawatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, Tuhan menghiburkan mereka. Bapak Surgawi, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, berkat Tuhan berlimpah terus dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu untuk apapun kegiatan mereka satu hari ini, baik sebagai pegawai swasta, baik sebagai buruh harian, baik sebagai pegawai negeri, maupun apapun kegiatan kami semuanya, pengusaha atau apapun itu, Tuhan menjagai dan memberkati hati kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amanginang dan saudaraku, jika Anda merasakan sesuatu yang berkenaan dengan firman Tuhan hari ini, silakan tuliskan di dalam kolom komentar kita. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat Tuhan.